Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bi'almi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ashabil karamati wal kamal, amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Fathul Muin Romo Kiai Haji Nasruddin MAG serta Ibu Hajah Duratun Nafisah MSI yang kami harapkan ilmu dan keridhoannya. Yang saya hormati pula Ustadz Ahmad Rezi Meidina selaku narasumber pada acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakih. Saya sebagai moderator pada acara kali ini. Adapun tema yang nanti akan kita bahas yaitu aswaja. Mungkin kalian santri-santri baru ada yang belum paham apa itu aswaja. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan narasumber kita pada acara kali ini, yaitu Ustadz Ahmad Rezi Meidina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Nurul Fakih atas waktunya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa sih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Nah, secara etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu memiliki 3 kata dasar. Yang pertama itu kata al-ahlu, yang kedua ada kata as-sunnah, dan yang ketiga itu ada kata al-jamaah. Al-ahlu di sini artinya itu keluarga, kerabat, dan aliran. Kemudian ada as-sunnah, yaitu ucapan atau perbuatan semua yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian ada al-jamaah yang berarti kumpulan orang yang memiliki tujuan. Nah, dari sini secara terminologi arti Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu adalah sekelompok atau golongan yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi, baik sunnah yang berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nah, terbentuknya Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu tidak terbentuk secara instan, tidak layaknya kita membuat kopi langsung jadi gitu ya. Namun banyak polemik, banyak masalah yang terjadi di sana. Nah, masalah muncul ketika terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Nah, dan ada juga beberapa perperangan yang terjadi di sana. Perperangan seperti perang Jamal, perang antar khalifah, yaitu antara Khalifah Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Sayyidina Aisyah. Nah, di situ terjadi pertumpahan darah sehingga menimbulkan banyak orang-orang hafid, banyak para penghafal Al-Quran itu gugur pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh provokasi dari kaum Yahudi sendiri. Nah, ada juga perang Siffin. Nah, perang Siffin itu sendiri itu perang antara sahabat Ali melawan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dari sini sebenarnya dari pasukan Sayyidina Ali itu hampir memenangkan pertarungan tersebut. Tapi selangkah sebelum itu, sahabat Muawiyah itu meminta usulan arbitrase atau yang bisa disebut dengan perjanjian tahkim, yang mana pada saat itu Sayyidina Ali itu setuju dengan perjanjian tersebut, yang mana hal tersebut menjadikan Muawiyah itu menang dalam peperangan ini. Nah, sehingga muncul para pengikut Sayyidina Ali itu yang tidak suka dengan keputusannya itu mendirikan aliran lagi yang bernama Khawarij. Kemudian alirannya masih patuh pada Sayyidina Ali itu bernama Syiah. Kemudian pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan itu bernama Mu'tazilah. Nah, pada abad ketiga Hijriyah, pada masa Al-Mutawakkil, muncullah tokoh perintis paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, sebelum itu ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah, dan ada juga aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Jabariyah itu aliran yang apa-apa
semuanya itu tergantung sama Gusti Allah gitu. Kemudian ada aliran Qadariyah itu tidak percaya dengan Gusti Allah, tapi manusialah yang menggerakkan semuanya gitu. Kemudian ada aliran Mu'tazilah, yaitu aliran yang berpikir secara rasio gitu. Nah, di sini Al-Asy'ariyah muncul yang dikemukakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, adapun prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu ada 4. Tawassut, artinya itu tengah-tengah, tidak berat sebelah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Kemudian ada tawazun, itu artinya imbang, tidak berat sebelah dalam segala halnya. Kemudian ada iktidal, itu artinya tegak lurus dalam segala permasalahan apapun. Kemudian ada tasamuh, toleran, ya, yang menghargai segala perbedaan. Kemudian ada landasan hukum. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Itu dari saya. Selanjutnya, kegiatan seperti apa sih yang dilakukan di pondok pesantren yang berkaitan dengan aswaja? Nah, sebenarnya kegiatan pondok pesantren itu seringkali berbeda ya pada umumnya. Tetapi pada pondok pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri itu biasanya mereka melakukan yang namanya sholawatan, baik di ba'i, berjanji, atau simtul duror. Kemudian ada tahlilan setiap malam Jumat biasanya itu. Ada juga ziarah kubur di sana. Landasan hukum seperti apa di dalam melaksanakan ziarah kubur? Nah, pada awalnya itu Rasulullah itu melarang ziarah kubur. Nah, tapi pada akhirnya itu Rasulullah malah menyuruh ziarah kubur. Hadisnya seperti ini kurang lebih. Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul al-akhirah. Nah, dulu saya memang melarang ziarah kubur. Nah, fazuruha, maka kamu ziarahlah. Nah, karena ziarah itu mengingat akhirat gitu. Jadi awalnya Rasulullah itu melarang, pada saat itu dimansuh, akhirnya nggak jadi bilang gitu, akhirnya maka kamu ziarahlah gitu. Akhirnya ziarah, bahwasanya ziarah itu mengingat kematian atau mengingat akhirat. Makasih atas penjelasannya. Sebenarnya masih banyak topik yang ingin kita bahas, tetapi apalah daya, waktu kita terbatas. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Rezi Medina yang telah menyempatkan waktu untuk melaksanakan acara ini. Saya Nurul Faqih pamit undur diri. Jazakumullahu ahsanal jaza wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.